Menuju ke tahun baru 2026, kita buka siapa aja sih yang kemungkinan hadir gitu ya dari tiga energi orang yang kemungkinan hadir di bulan Januari 2026. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, zodiak pertama buat zodiak siapa? Halo, buat zodiak Leo. Tiga energi yang kemungkinan hadir di kehidupan Leo gitu ya di bulan Januari 2025 ini siapa aja sih? Kita buka plus kartu konfirmasi ya, sama sarannya mungkin ketika orang ini datang harus gimana. Ini buat zodiak Leo ya. Ini kartunya Leo, kita buka dulu secara keseluruhan di energi Leo-nya lagi apa di bulan Januari ini ya. Nanti kita buka satu-satu plus kartu konfirmasi plus saran mungkin dari keadaan yang terjadi apa sih yang harus dilakukan. Ini kartunya, kita buka ceritanya aja seperti apa. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham Leo. Ini ya, kita buka energi Leo-nya dulu gitu. Di bulan Januari ini energinya seperti apa sih? Leo kelihatannya kayak yang lagi nunggu gitu ya, tapi nunggu apa ini? Ada kenangan masa lalu, nunggu seseorang di masa lalu kah gitu ya, tapi datangnya bawa kebahagiaan lah gitu ya, jangan bawa kesedihan. Apakah akan ada seseorang yang datang? Ini orang Leo udah lama ya merhatiin, kok orang di sana kayak gini gitu, pengen dong bahagia bareng gitu. Kelihatan bahagialah di kehidupan dia di sana gitu. Apakah dari tiga energi ini termasuk energi orang yang Leo perhatikan ini? Kita buka aja sama-sama ya. Yang pasti di sini seseorang yang Leo lihat bahagia, senang gitu di kehidupannya. Makanya Leo mau masuk, pengen gitu bareng ke kehidupan dia gitu. Ataukah dia yang datang? Leo nunggu ya. Gini, ini energi bisa dua. Bisa Leo yang lagi ngusahain untuk datang ke sana, ataukah Leo yang lagi nunggu seseorang di sana datang bawa kebahagiaan yang Leo inginkan. Kita buka energinya Leo. Ini kartunya. Dari energi pertama dulu ya. Energi pertama yang kemungkinan hadir ada energi temperan, keseimbangan dari alam. Nanti kita ceritakan. Energi kedua yang kemungkinan hadir di kehidupan Leo. Energi kedua yang kemungkinan hadir ada energi The Empress. Orang sendiri ini ya datang ke Leo mau apa gitu. Energi ketiga yang kemungkinan hadir ke kehidupan Leo, energi seseorang yang lagi berusaha, lagi ngusahain. Kita buka aja ya energinya satu-satu. Ini baik semua, energinya bagus gitu ya, energi bagus. Yang kedua ngasih perubahan, yang pertama ada keselarasan gitu, ada keseimbangan. Yang ketiga seseorang yang punya keinginan yang kuat. Ini seseorang yang punya keinginan yang kuat gini, kalau dia pengen sesuatu apa ngejar gitu ya, walaupun apa yang dia kejar belum tercapai. Kita kepinggirin dulu yang dua ya. Lanjut dulu di energi pertama. Energi temperan tentang keseimbangan. Nah, orang di energi ini ketika Leo butuh seseorang di sana ada. Bisa jadi sebaliknya. Seseorang di sana lagi butuh, Leo ada. Jadi sebenarnya bagus gitu ya, orang yang energi pertama yang datang bisa aja datang ketika membutuhkan gitu. Tapi ada jalan untuk mewujudkannya, untuk apa ya, setiap apa yang diinginkan biasanya ada jalan lah dengan seseorang ini gitu ya. Ini kartunya. Kita buka aja lah kedatangan temperan ini datang dari mana, terus nanti kita buka dari tiga energinya ya. Sekarang buka dulu dari temperannya. Seseorang di sini hadir, King of Cup, mengejar perasaan, mengejar keinginan, cuman tujuan yang nggak jelas. Jadi ada keinginan ke duit, uang gitu ya. Bisa jadi seseorang di sini tentang usaha, rezeki, energi ini targetnya juga bawa rezeki ya seseorang di sini. Tapi dengan setulus hati, berarti kepercayaan gede sama Leo. Siapakah orangnya di energi pertama? Leo silahkan tulis di kolom komentar aja ya. King of Cup datang dengan ketulusan untuk bawa kebahagiaan, tapi nggak tahu arah tujuannya mau kemana gitu. Mungkin nanti bisa sharing, kalau ketemu bisa
rencana apa sama Leo, mau ini mau itu gitu ya, terserah Leo sama dia nanti cerita mana ceritanya kemana gitu. Yang pasti di sini belum punya tujuan baik deket sama Leo-nya, jadi belum punya tujuan lagi. Ini kadang orang teh datang ya, datang bisa jadi orang yang udah ada sering sama Leo atau orang yang baru datang ke Leo cuman orangnya klop gitu. Biasanya pas ngobrol ketemu gitu titiknya, oh usaha ini yuk, usaha itu yuk gitu ya. Nanti ketemu di situ ya, klik open tekal. Tapi obrolannya lebih ke uang materi. Kita buka energinya seperti apa sih kedatangan seseorang di sini gitu ya. Ini kartunya Leo, kita buka ceritanya. Halo. Seseorang di sini datang seperti apa, kayak gimana gitu. Energinya tadinya di keadaan dia gitu, terus masuk ke Leo-nya gimana, nanti sarannya harus gimana. Orang di energi pertama yang datang ke Leo ini energinya seseorang di sini esopan nggak, apa yang ditindakan biasanya berbuah, akan ada hasil. Jadi jangan takut ya, ini orang kekeh punya keinginan datang ke Leo, temperan juga gitu, dikasih kemudahan sama keadaan. Terus pas deket gini ya, kelihatan begini, ketika pas bersama ngelakuin hal kecil apa atau ngejar hal kecil apa bisa terwujud gitu, makanya dia pengen ngelakuin hal besar. Tapi hal besar harus mulai dari yang kecil dulu gitu. Ini esopan, apapun yang direncanakan mudah-mudahan ada hasil keberhasilan ya, punya keberhasilannya sama seseorang di sini di awal di tahun 2026 di Januari, mudah-mudahan jalannya ada. Leo, halo. Tentang pondasi hubungan akan ada kuat Kak, tentang pondasi akan kuat ini tentang keikhlasan. Targetnya episode cuman dianya nggak mampu berpikir, oh berarti di Leo ya idenya ada di Leo, seseorang di sana ngusahain, berusaha tindakan gitu. Leo ide ini sarannya nanti ya seperti apa. Leo di sini ini seseorang lagi berusaha buat ngeikhlasin sesuatu gitu ya, kayak seseorang nyari apa ya, ketika galau kacau nyari refresh gitu ya pikiran biar seger lagi, karena tujuan dia yang awalnya jadi nggak jelas gitu ya. Orang teh datang lagi galau, misal lagi nggak tahu arah tujuan mau kemana, lagi berusaha ngeikhlasin keadaan yang udah pernah terjadi di keadaan sebelumnya. Ini bisa di rezekinya, bisa di usaha, bisa di asmara, tapi kayaknya lebih ke rezeki deh ya, kayaknya lebih ke usaha. Dulu pernah ada kegagalan di usahanya, di rezekinya, sekarang datang ke Leo untuk keadaan ini. Tentang keikhlasan, mengikhlaskan keadaan sebelumnya. Seseorang pantas di sini untuk bangkit gitu ya, nggak selamanya jatuh, nggak selamanya tinggal di situ, harus bangkit. Makanya datang ke Leo buat cari solusi. Dia nggak mampu untuk sendiri, jadi kayak pengen butuh partner gitu, butuh seseorang untuk bangkit. Cuman seseorang di sini di pikiran capek, makanya butuh Leo untuk nerusin, untuk nyari ide, untuk nyari solusi buat kedepannya gitu dari segi rezeki. Ini orang tulus Kak, tulus karena mungkin pernah ada kegagalan di keadaan sebelumnya ya, makanya saat ini punya ketulusan untuk datang ke Leo. Nine of Cup, butuh orang. Cuman ya gitu, kayak nge-lag gitu ya, kayak nge-lag, banyak ngahulang, banyak melamun. Leo yang harus punya ide. Kartu tengahnya tentang pondasi hubungan, akan ada pondasi hubungan yang baik untuk keadaan ini. Pondasi hubungan yang baik seperti apa sih? Ini Tempera datang lagi, keseimbangan. Kenapa dipertemukan? Ini udah ada rahasia ilahi ya, rahasia alam semesta keadaan. Di sini mungkin Leo juga nggak berani maju mundur gitu ya, ini benar nggak gitu. Cuman gini ya, kalau seseorang di sana kelihatan labil, kayak nggak yakin sama pemikirannya, dia capek sama keadaannya, udah nggak yakin buat kedepannya. Target kita di sini buat ngeyakinin dia supaya berani lagi untuk maju ke depan gitu ya.
Ini kalau Leo sukses sama orang yang pertama ini, orang yang energi pertama ini, seseorang di sana biasanya lebih kuat, lebih solid ke Leo-nya. Walaupun mungkin awal-awal agak ngecewain gitu ya, bikin kecewa ya. Karena seseorang di sini belum bisa lepas dari tujuan masa lalu, dari keadaan masa lalu. Itu bisa jadi dari usaha masa lalu, jadinya masih butuh support buat maju, butuh keberanian gitu ya. Keberanian kayak gini mah biasanya kalau udah ada partner, udah ada teman, udah ada yang bisa, yang saling gitu, baru maju. Akan ada pencapaian. Seenggaknya pondasi akan kuat. Ini dari Ace of One, Ace of Sword, dianya nggak mampu untuk berpikir gimana sih ke depannya harus gimana gitu ya, karena ini proses pelepasan dari energi keadaan sebelumnya, dianya belum yakin, jadi nggak yakin. Tapi di sini perasaan yakin untuk maju ke sini gitu ya. Ini maju ke energi Leo kayak ngikutin perasaan, ngikutin keadaan perasaan. Oh iya, harus ke sini aku gitu. Pikiran nggak yakin tapi perasaan yakin ke Leo. Mudah-mudahan Leo nggak ngecewain dia dari keadaan ini ya. Soalnya apa? Seseorang di sini berharap bisa ngeyakinin diri, berharap ada keberanian untuk maju lagi ke depan, untuk lebih baik lagi. Terus pengen ada partner gitu ya. Jadinya di Leo mungkin ide banyak, bisa lah ya. Leo ceria, ide banyak. Mudah-mudahan bisa ngasih support, dukungan sama energi orang yang pertama ini. Sarannya apa sih untuk seseorang di sini? Ini sarannya, tersakiti sama dirinya sendiri gitu ya. Seseorang di sini tersakiti sama pemikirannya sendiri. Kita harus yakinkan bahwa semua yang terjadi di keadaan sebelumnya adalah kehendak yang di atas. Pasti akan ada sesuatu yang lebih baik lagi di depan gitu. Jangan takut, justru takutlah ketika kita masih berada di tempat yang salah. Nggak akan ada kemajuan, nggak akan ada perubahan. Sekarang ada awal baru, lanjutkan aja ya. Butuh diyakinkan, yakinkan aja sama Leo, ajak dia bangkit. Energinya seperti itu. Leo di energi orang pertama yang kemungkinan hadir di kehidupan Leo. Ini kita tutup energinya ya. Lanjut ke energi kedua. Ini energi kedua, energi The Empress. The Empress tentang kesendirian, tentang energi seseorang yang sendiri tapi bisa buat ngebahagiain Leo, ngebahagiain orang sekitar ya. The Empress, The Empress, orang yang datang pertama di energi The Empress, seseorang di sini sendiri tapi bisa buat ngebahagiain orang sekitar. Dianya juga udah siap di kesendiriannya gitu ya, udah makan asam garam, ini udah tahulah, oh ini yang baik, ini yang terbaik gini gitu ya. Ini subur kah, energi kesuburan. Bisa jadi dia, Leo juga nyaman deket dia gitu, kayak punya tempat berteduh, tempat curhat, tempat cerita gitu ya. Seseorang di energi The Empress ini, Leo-nya ngerasa seneng kalau datang, kalau ada. Ten of One, Queen of Cup, Ace of One. Ini seseorang di sini lagi emang mungkin berat ya ngejalanin kehidupannya karena permasalahannya dia gitu. Cuman gini, dia nggak mungkin sampai di energi The Empress kalau nggak ditempa sama masalah-masalah yang terjadi di kehidupannya. Tapi dia mampu bangkit, Ace of One. Apapun yang ditindakkan, karena emang keadaan sebelumnya dia udah pernah ngelewatin masalah-masalah yang gede gitu, yang besar. Makanya saat ini apapun yang jadi idenya, apapun yang jadi sarannya, itu biasanya saran yang baik. Jadi seseorang yang kayak gini kita deketin aja ya. Kalau apalagi kalau dianya yang ngedeket, ya udah kita seneng gitu. Jadi kayak punya tempat curhat, punya tempat cerita. Ini Queen of Cup Kak. Walaupun mungkin saat ini perasaannya belum full gitu ya ke Leo, tapi dia ada keinginan untuk ngejaga hubungan ini walaupun berat gitu ya. Ada kesini berat karena keadaan dia sebenarnya, tapi kita ambil sisi positifnya aja dari kehidupannya yang mungkin kacau atau mungkin masalah-masalah terjadi di dia, tapi dari masalah itu dia bisa jadi lebih dewasa lagi gitu ya, lebih bijak lagi. Ini baik Kak, seseorang di sini kita buka aja lah energinya datang ke Leo mau apa gitu ya. Ini energinya datang ke Leo ada apa di sini, terus nanti sarannya. Leo halo.
seseorang yang energi The Empress ini di energi orang kedua yang kemungkinan hadir di kehidupan Leo ini punya keinginan, ada niatan apa datang ke Leo. Berat beban katanya, dari beban yang berat, dari jalan beban yang berat ini dari beban yang berat ya. Ini dia ngelewatin emang The Empress. Kadang gini ya, orang tadi dikasih ujian, dikasih masalah, tapi buat dia siap gitu ngadapin masalah lain. Jadi ketika pas menemukan masalah yang lebih ringan, dia lebih mudah gitu. Jadi ini seseorang berat sebenarnya buat ngelangkah ke sini dari keadaannya dia tentunya ya. Berat buat ngelangkah ke sini dari keadaannya dia. Ada Hangman di sini. Yang namanya Hangman kayak belum saatnya untuk apa ini. Peg of Swords lagi ngelihat, memantau. Emang ada keinginan apa sih Ace of Swords? Dia kayak punya rencana apa ke Leo gitu ya, datang ke Leo dia punya rencana, tapi rencananya kita belum tahu apa sih yang mau direncanakan. Cuman yang pasti dari rencana itu ini tentu tentang kebaikan gitu ya. Lagi lihat-lihat dulu Leo bisa nggak, mampu nggak gitu ya. Ini Hangman ada yang mau diomongin Kak. Nah, seseorang di sini ada yang mau dibicarakan. Apakah ini tentang kebaikan gitu ya? Tapi belum saatnya karena dianya belum ngerasa belum mampu gitu. Ini sarannya ya buat nanti. Kita simpan di sini sarannya. Jadi kita mulai dari seseorang di sini memantau, lagi melihat dulu gitu ya. Ini niatan dia mau apa, datang ke Leo. Tapi kayaknya gini, Leo ini seseorang mau ke hati, ke perasaan, kayak butuh seseorang yang bareng gitu ya dari segi perasaan asmara. Tapi dia lagi lihat dulu, soalnya ini The Empress gini biasanya identik sama seseorang yang sendiri itu ya, jomblo, bisa jadi duda atau sendirilah ya, randa. Ini seseorang di sini masalah konflik. Dianya nggak yakin dari permasalahan yang ada kemarin, dari konflik yang udah terjadi di keadaannya, nggak yakin gitu ya untuk maju ke depan, untuk punya hubungan lagi, masih ngelihat, memperhatikan ini baiknya gimana ya, baiknya kemana gitu. Cuman di sini orang baik, seseorang di sini baik, tapi yaitu dia masih takut, belum yakin untuk punya hubungan ke depannya, tapi ada keinginan gitu ya untuk punya hubungan lagi. Ini Five of Wands, masalah-masalah, konflik, berantem, masalah kemarin gitu ya, sebelum dia di energi The Empress sekarang, yang bikin dia nggak yakin untuk kembali lagi punya hubungan, untuk ketegasan ke depan nggak yakin. Makanya di sini Hangman lagi membuktikan dulu, lagi meyakinkan diri dulu gitu ya. Soalnya dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia perbuat, nggak yakin. Ini belum penerimaan di kehidupannya. Jadi proses penerimaan ya. Tapi di sini ada Temperance Kak. Temperance di sini berarti dimudahkan gitu ya jalannya untuk bareng ke Leo, bisa jadi nanti klop gitu sama Leo. Mudah-mudahan aja lah ya, orang mah cuman ngusahain. Ini seseorang ngusahain untuk ketemu sama orang yang benar-benar mampu buat perubahan. Temperance. Terus energi sekarang Ace of Swords, berusaha ngeyakinin diri. Yang ditakutkan ini apa? Queen of Wands, Nine of Pentacles, Hermit. Ini ketakutannya dia nggak mampu jadi lebih baik lagi gitu ya. Makanya kenapa sih sampai saat ini belum berani buat punya hubungan. Dianya takut bisa nggak dia memperbaiki diri dari kesalahan kemarin gitu. Takutnya terulang lagi hal yang sama, takut kayak kemarin lagi gitu. Ini orang masih trauma. Makanya sekarang lagi ngelihat dulu. Kita tuntun aja Kak. Ini Nine of Pentacles, energi gini. Tadinya dia pernah ngerasa kehilangan gitu ya, semua yang dia miliki, pernah ngerasa dia kurang bersyukur sama keadaannya. Jadinya sekarang nyari jalan gimana sih caranya untuk
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di keadaan sebelumnya. Orang yang pernah punya masa lalu seperti ini biasanya ketika bertemu sama orang yang tepat, biasanya akan lebih baik lagi, akan menjadi baik gitu ya. Kartu paling bawah apa sih di energi ini? Ini kartu paling bawah tentang saran ya. Nanti kita buka sarannya. Ini Hermit ya, ada tuntunan. Jadi emang bukan disengaja sih ketemu, bukan disengaja. Jadi kayak ada arahan di keadaannya ke sini gitu. Arahannya ke Leo. Kenapa dipertemukan sama Leo? Mungkin bisa jadi Leo juga bisa buat penyemangat dia, ataukah batu loncatan, ataukah emang targetnya Leo, tujuannya gitu ya. Ini klop aja gitu ya, nanti juga ngerasa kalau kitanya pas ya pas. Ini sarannya tentang keikhlasan, pemberian. Kita ikhlas gitu ya nerima dia ketika datang seseorang yang energi seperti itu ikhlas. Dia juga harus bisa ngeikhlasin keadaan sebelumnya. Sekarang, di waktu sekarang, di hari sekarang, ya kebahagiaan sekarang, saat ini gitu. Yang udah pergi ya pergi, yang kemarin ya kemarin gitu. Sekarang ikhlasin. Leo juga ikhlas lah, nggak tahu kita ke depannya kebaikannya, kebahagiaannya seperti apa dengan seseorang yang seperti ini gitu ya. Kalau masa lalu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Masa lalu seseorang tiap orang juga punya masa lalu di keadaannya. Ini tutup energi orang kedua ya, masuk ke energi orang ketiga. Energi yang seperti apakah di sini? Energi orang ketiga, energi Page of Cups, tentang keinginan. Ada sesuatu yang diinginkan tapi belum berbuah gitu. Seseorang yang datang punya keinginan tapi belum berbuah. Keinginannya seperti apa? Kita buka sama-sama ya. Siapa sih seseorang di sini yang punya keinginan tapi belum berbuah? Keinginannya baik nggak gitu ya sama Leo-nya? Kita buka aja lah sama-sama. Keinginan yang seperti apa yang dia mau di energi orang ketiga. Knight of Pentacles, Knight of Swords, dia berpikir keras. Oh, ini gini ya. Cara supaya tahu seseorang di sini dari mana sih datangnya gitu. Ini udah lama ngusahain untuk bisa ngedekat, untuk bisa ngewujudin apa sama Leo gitu. Pengen ada kayak dia tuh punya rencana apa sama Leo, keinginan apa yang menurut dia baik. Tapi ini lebih kayak ke ego ya, kalau dianya gagal terus aja ngusahain ke Leo di energi ini. Apakah Leo nyaman nggak sama datangnya seseorang di sini? Ini udah dari kemarin udah ada gitu ya, sebelum tahun ini, sebelum tahun 2026. Leonya nyaman nggak? Tapi di sini ada temperan, ada keseimbangan. Nggak gini ya, seseorang di sini kenapa memaksa? Mungkin dari perasaan dia, dari pikiran dia udah tepat gitu ke sini ke Leo gitu. Makanya agak memaksa gitu ya. Dengan niatannya apa, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kita buka sama-sama energinya seperti apa sih seseorang di sini ya. Halo Leo, sama saran mungkin nanti. Dari 3 energi ini, seseorang di sini datang dengan keinginan yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan perasaan yang kuat. Perasaan yang kuatnya seperti apa? Hangman, belum saatnya. Ini kenapa belum saatnya? 2 tongkat. Ace of Swords. Dari tadi kayak gini aja ya. Jadi yang datang ke Leo teh nggak yakin sama pikirannya sendiri gitu. Mungkin Leo-nya yang nggak bisa dipegang, bukan nggak bisa dipegang. Leo-nya yang nggak bisa kayak gini, orang teh pengen Leo percaya sama dia tapi Leo susah gitu. Makanya ini seseorang juga susah buat ngeyakinin Leo. Seseorang di sini nggak bisa nunggu lama ya. Kalau beberapa kali ngusahain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya dengan Leo, dia mungkin bisa aja pergi. Tapi buat saat ini belum pergi ya, karena ada Hangman juga. Belum saatnya untuk pergi. Kenapa sih belum saatnya untuk pergi gitu? Ketika seseorang di sini pengen sesuatu, mewujudkan apa sama Leo, tapi Leonya nggak ngasih jalan. Ini topan. Knight of Swords. Seseorang di sini energi kak, kalau punya keinginan terus aja gitu ya, sampai penerimaan, sampai bisanya nerima gitu. Kalau nggak nerima ya lebur dengan sendirinya. Ini the death, peleburan. Jadi orang di energi ini nggak nyerah dari apa yang dia mau untuk keadaannya gitu ya. Kayak mementingkan diri sendiri gak sih kalau seseorang kayak gini?
Iya, kayak mentingin diri sendiri. Kayak dia teh punya ego, kemauannya dia sendiri gitu. Makanya ketika Leo mungkin nggak klop, nggak sinkron sama dia, ini keadaan yang memisahkan. Biasanya pabeut-beut gitunya, pabeut-beut. Jadi gini, ketika orang teh ada kadang teman atau siapa datang, kitanya nggak mau, malas gitu ya, dianya terus maksa. Lambat laun kan kita jengkel juga. Ini jengkel, dari jengkel itu ada peleburan. Biasanya pergi. Tapi ini belum saatnya, mungkin belum sampai ke tahap dimana Leo juga jengkel sama seseorang di sini gitu ya. Depul Kak, nantinya dia berani memulai lagi ngejar keinginannya, tapi nggak kesini gitu ya. Di sini ngeikhlasin, di sini ngeikhlasin, targetnya juga peleburan. Debut buka lagi niatan barunya lagi ke keadaan yang lain gitu ya, nyari lagi. Targetnya as option Kak, dia nggak yakin, banyak melihat, overthinking sih seseorang di sini, jadi belum apa-apa udah takut duluan gitu ya. Peropap, terus dianya nggak belajar sama kesalahan sebelumnya gitu, jadi kayak nggak belajar gini. Datang ke Leo, hayu kita ini atau kita apa gitu ya, punya keinginan apa, silahkan aja lah tulis di kolom komentar apa sih yang diinginkan dia. Tapi Leo nggak mau, dia tuh terus aja ngulang gitu ya, tanpa dia menambahin apa gitu. Kalau orang kan Leo nggak mau pasti ada alasannya, dia harus cari tahu alasannya, harus perbaiki niatannya dia gitu, harus apa, harus gimana. Ini nggak belajar gitu ya, datang nolak. Kayak misal Leo nggak mau, datang lagi gitu lagi, datang lagi gitu lagi, sampai akhirnya masalah datang. Nah dari masalah itu biasanya peleburan datang, konflik. Ini 2 tongkat, nyari jalan lain lagi gitu ya di keadaannya. Siapakah seseorang di sini Leo? Sebenarnya kasihan juga gitu ya, tapi kalau nggak sehati sama kita, nggak seperasaan sama kita ya, kita juga nggak bisa memaksakan keinginan seseorang gitu ya. Sarannya apa sih untuk seseorang di sini? Sarannya ini Kak, bingung gitu ya di pikiran ini orang harus gimana sih gitu. Ketika kita bingung menghadapin seseorang di sini, mending ngelakuin tindakan apa dulu gitu, nolak dengan nolak ya, nolak gitu. Nantinya biar tahu ketika gini, kita ini bingung ya harus gimana gitu, setiap nolak kayak gini, setiap nolak kayak gini ya, kita tegaskan aja lah ya, biar nantinya tahu ke arah kedepannya kemana. Soalnya ini juga kayaknya gitu ya, dianya berhentinya karena masalah konflik, jadinya berhenti gitu, nyari jalan lain lagi. Seperti itu Leo, 3 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo. Semuanya makasih banyak ya buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih yang udah personal reading juga. Jangan lupa subscribe Rizky OTS gitu, Rizky Tarot OTS on the street ya. Kita jalan-jalan nanti di sana, tapi lagi nunggu dulu krunya gitu ya, nunggu dulu teman-teman yang mau ikut bareng bikin produksinya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.